Ini terjadi di daerah Pati, Jawa Tengah, tepatnya di Kauman RT 4 RW 1, Kelurahan Pati Kidul, Kabupaten Pati. Di lokasi itulah hidup pasangan muda, yakni Muhammad Soleh Ika Saputra dan Dinda Putri Fikriani. Dari pernikahan mereka pun telah dikaruniai 2 orang anak, yakni Rahma berusia 1,5 tahun dan Mazaya Kaira El Naura alias Naura berusia 3 bulan. Kala itu, hari Senin tanggal 1 Mei 2023, Dinda berpamitan pergi untuk berjualan. Otomatis kedua anak mereka diasuh oleh Soleh selaku ayah dari kedua anak itu. Memasuki jam 11, Naura anak berusia 3 tahun itu akhirnya tertidur setelah diasuh oleh Soleh ayahnya. Setelah tertidur, Soleh pun meninggalkan Naura di dalam kamar sendirian, lalu bergantian mengasuh Rahma untuk tidur. Tetapi Rahma ini memiliki kebiasaan unik, sebelum tidur harus dibawa berkeliling mengendarai motor. Lalu pergilah Soleh dan Rahma. 30 menit berselang dari kepergian mereka, pulanglah Dinda ke rumah tersebut. Namun Dinda pun tidak mendapati anaknya Naura berada di dalam kamar, tetapi tidak terbesit perasaan curiga sedikit pun dan menunggu kedatangan Soleh. Pada sisi lainnya, Soleh dan Rahma sedang berteduh, dikarenakan ketika mereka sedang berkeliling, tanpa disangka hujan turun tiba-tiba. Setelah hujan mereda, keduanya pun kembali ke rumah dan bertemu dengan Dinda di rumah. Di saat itulah mereka baru menyadari jika anak mereka Naura telah menghilang secara misterius. Dikarenakan panik, mereka pun sempat menelpon Mustafa, ayah dari Soleh, menanyakan apakah Naura dibawa olehnya ke pasar atau tidak. Ternyata Mustafa pun tidak membawa Naura. Hilangnya Naura sontak membuat gempar keluarga dan tetangga sekitaran. Keluarga yang panik akhirnya melaporkannya ke pihak kepolisian. Orang tua atau korban menyampaikan aduan secara resmi ke Polsek Pati terkait dengan dugaan kehilangan putrinya atau balita yang berusia 3 bulan. Jadi informasi tersebut benar adanya. Melakukan upaya pencarian secara maksimal dengan harapan bayi tersebut bisa diketemukan kembali. Disuruh dulu sama ayahnya, terus sampun itu yang kecil terus yang besar. Yang sekitar itu kalau nggak dianginkan gitu loh, itu nggak mau tidur. Kalau tidur itu harus dianginkan dulu. Terus ayah datang itu saya dulu yang pulang di rumah. Semua mbak saya itu semua nggak ada di rumah malah. Berdasarkan kesaksian dari Soleh, ketika Naura ditinggalkan di dalam kamar, posisi rumah dalam kondisi pintu bagian depannya tertutup, sementara pintu bagian belakang dalam kondisi terbuka. Ada kemungkinan Naura hilang karena diculik oleh seseorang. Bahkan muncul dugaan jika Naura diambil atau diculik oleh bangsa jin. Tidak hanya membuat laporan ke pihak kepolisian saja, Soleh pun meminta bantuan kepada kiai atau pemuka agama. Setelah berkonsultasi, kiai itu pun menyarankan untuk mengamalkan beberapa doa agar bermunajat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta Naura segera ditemukan. Saya inisiatif masuk ke dalam kamar, langsung ingin menidurkan agar supaya diam tidur, supaya nggak rewel. Habis tidur, jam 5 menit itu gantian kakaknya naik ke atas kursi dalam itu, dia nangis rewel itu teriak-teriak. Langsung saya inisiatif, saya hubungkan pakai motor, itu. Kegiatan yang dilaksanakan apa aja mas untuk pencarian? Oh, ini sedang melakukan doa bersama, ada yang melakukan ritual tertentu lah untuk supaya ikhtiar kita bisa menemukan anak kita yang kedua yang hilang, semoga kita dipertemukan. Pada keesokan harinya, hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, tepatnya jam 9 pagi, setelah melakukan serangkaian doa sesuai petunjuk dari kiai itu, pasutri tersebut berkeliling menaburkan beras yang dicampur dengan kunyit dan garam.
lalu menyebarkannya di sekeliling rumah. Dinda mengatakan setelah melakukan ritual itu, jika memang yang menculik Naura adalah bangsa jin, sekitar pada jam 10 hingga jam 11 setelah melakukan ritual itu, Naura akan dikembalikan. Jika tidak, sudah dipastikan yang menculik Naura adalah manusia. Dinda pun mengaku jika dirinya beberapa hari sebelum Naura menghilang diberikan firasat buruk, di mana Dinda pernah bermimpi bertemu dengan seorang wanita. Kalau nanti jam 10, jam 11 dereng ndak ada muncul lah, berarti itu udah pasti orang katanya. Ndak mungkin kalau makhluk halus. Ngipi 2 hari apa 3 hari kejadian itu, saya ngipi bertemu dengan niku perempuan, ya kayak makhluk gitulah. Terus Lantaran hilangnya Naura menjadi bahan pembicaraan warga sekitaran. Akhirnya Camat dan Ramil dan Kapolsek Pati mendatangi kediaman dari Soleh dan Dinda guna menggali keterangan dari mereka selaku orang tua. Selain itu, memberikan dukungan moral untuk pihak keluarga dan mempercayakan kepada kinerja kepolisian untuk mencari keberadaan dari Naura. Pada sisi lainnya, pihak kepolisian pun segera melakukan penyelidikan dengan melakukan penelusuran ke beberapa rekaman CCTV yang ada di beberapa titik guna mencari petunjuk dan mengungkap hilangnya Naura. Pihak kepolisian pun mulai menelusuri beberapa titik yang bisa jadi tubuh mungil Naura telah dibunuh lalu dibuang. Hasil penelusuran polisi mencurigai sungai yang mengalir di Desa Wangunrejo, Kecamatan Margorejo, sekitar 300 meter sebelah utara SPBU Kali Ampo. Pada hari yang sama, yakni hari Selasa, polisi pun turun untuk menelusuri aliran sungai tersebut. Setelah polisi melakukan penelusuran, akhirnya polisi berhasil menemukan tubuh mungil Naura berada di sana. Bersama dengan tumpukan sampah, sebagian tubuhnya terbungkus kresek berwarna hitam. Polisi langsung melakukan evakuasi, dan temuan itu pun memancing warga lainnya datang ke lokasi untuk menyaksikan polisi melakukan evakuasi ke tubuhnya Naura. Tubuh mungil itu langsung dibawa ke RSUD RAS Wondopati. Pihak kepolisian langsung mengkonfirmasi tentang temuan tersebut kepada pihak keluarga dan meminta keluarga untuk datang ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, isak tangis keluarga tidak bisa dibendung ketika mereka mengenali tubuh mungil itu adalah Naura. Setelah menjalani proses pemeriksaan, tubuh korban pun dikembalikan ke pihak keluarga. Isak tangis keluarga mengiringi tubuh Naura menuju pemakaman umum Caron Desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Naura, bocah tidak berdosa itu, disemayamkan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023. Namun, di antara rombongan itu tidak terlihat Soleh, ayah dari korban. Rupanya, di balik temuan itu, polisi langsung mencurigai Soleh sebagai pelaku kejahatan. Pihak kepolisian mulai mendalami kasusnya dengan memeriksa Soleh secara mendalam. Dari hasil pemeriksaan polisi mendapatkan fakta yang sangat mengejutkan, yaitu Soleh mengakui perbuatannya jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan dan pembuangan darah dagingnya sendiri. Sontak saja terungkapnya pelaku pembunuhan ini membuat banyak pihak merasa sangat terkejut karena tidak menyangka jika Soleh yang sejak awal hilangnya Naura sangat aktif dalam melakukan pencarian. Namun ternyata Soleh lah pelaku pembunuhan. Ternyata sosok Soleh ini dikenal oleh warga sekitaran sebagai sosok yang ramah dan sopan. Meskipun jarang bersosialisasi, namun ketika berpapasan, Soleh selalu menyapa. Di dalam keluarga, Soleh merupakan anak sematawayang. Sejak kecil, setiap keinginannya selalu diikuti oleh orang tuanya. Bahkan dia pun memiliki 4 buah motor. Diketahui Soleh ini tidak memiliki pekerjaan tetap. Selama ini istrinya yang bekerja dengan berjualan di pasar.
Banyak yang berpendapat ini semua terjadi dikarenakan ketidaksiapan Soleh menjadi seorang ayah dan kepala keluarga, melihat ketika keduanya menikah masih berusia 18 tahun. Kenapa saudara tersangka sampai tega membunuh anaknya sendiri? Soalnya otak saya merasa kuat. Katanya emosi karena keduanya itu pada rewel. Otak saya itu bingung karena yang mengalami semua itu gimana. 1 bulan sebelum kejadian ini, sempat terjadi keributan antara Soleh dan Dinda. Selain itu, ternyata Soleh ini baru 5 hari mengasuh kedua anak itu, dan hanya setengah hari saja, dikarenakan istrinya berjualan dari pagi hingga siang hari. Selama 5 hari itu, Soleh merasa kewalahan mengasuh kedua anak mereka, terlebih